Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Yohanes. Saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah manajemen konflik dan perubahan dengan tema 4 pilar perorganisasian dalam sebuah restoran. Dimulai dari pilar pertama. Pilar pertama, pembagian kerja atau division of work. Dalam pencapaian tujuan perencanaan, tentunya telah ditentukan keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut. Tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah mengimplementasikannya. Upaya untuk penyederhanaan keseluruhan kegiatan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi sederhana dan spesifik, di mana setiap orang ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang disederhanakan dan dispesifikasi tersebut dinamakan sebagai pembagian kerja. Contoh dalam bisnis restoran, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian kitchen, waiter, kasir, dan juga busboy. Dan berikut adalah tabel dari restoran chart organization, yang dimana ada store manager, waiter, barista, kasir, dan juga chef. Kita mulai dari waiter. Waiter berarti orang yang bertugas untuk bekerja di dalam bidang penyajian. Dalam hal ini makanan dan minuman, atau setidak-tidaknya menyampaikan hidangan pada pengunjung. Dan kalau dilihat lebih dalam, bukan hanya penyajian yang menjadi tolak ukur, tapi dari segi penampilan dan pelayanan pun menjadi tanggung jawab mereka dalam memuaskan pengunjung. Yang kedua, untuk chef. Cook atau chef memiliki peran yang penting untuk urusan dapur. Seperti yang kalian tahu, posisi ini akan berurusan dengan memasak sesuai dengan standar restoran dan sesuai dengan menu yang sudah ada. Posisi ini juga merupakan ujung tombak dari bidang F&B, karena masakan atau kreasi dari cook ini yang pasti pertama dinilai oleh para pengunjung. Yang ketiga, Barista merupakan sebutan untuk orang yang profesinya meracik dan menyajikan minuman kopi kepada pelanggan di dalam sebuah kafe atau outlet. Posisi barista seringkali dijadikan sebagai ujung tombak soal urusan membuat kopi atau minuman lainnya. Pasti akan diserahkan ke barista seorang, tapi terkadang ada juga barista yang memiliki standar kopi di tempat bekerja dan jadi tinggal mengikuti sesuai dengan instruksinya. Yang ketiga ada busboy. Busboy membersihkan dan menjaga kebersihan seluruh area servis sebelum, selama, dan setelah jam operasional, dan membantu server dalam meringankan dan menyiapkan peralatan makanan seperti piring, gelas, dan lain sebagainya ke tempat yang semestinya, serta siap membantu dan dalam semua pekerjaan yang terkait dalam kebersihan area. Yang terakhir ada kasir. Kasir orang yang bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Selanjutnya pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerja dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Seperti contoh pada restoran bisnis di atas. Bagian catatan menu. Bagian tersebut bertugas memberitahu menu pada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan. Kegiatan tersebut bisa dikelompokkan menjadi satu departemen yang saling bekerja sama. Dan berikut adalah tabel restoran chart organization dari pilar kedua, yang terdapat pada kepala restoran, ada waiter, barista, kasir, chef, dengan bawahan waiter seperti greeter, taking order, dan juga runner. Chef mempunyai asisten dari sous chef dan beberapa cooker lainnya. Kita mulai dari waiter lagi. Waiter terdapat 3 jenis, ada greeter, taking order, dan juga runner.
Dari greeter, bagian yang bertugas untuk menyambut tamu yang datang untuk pertama kali dan mengarahkan tamu tersebut ke tempat duduk yang telah disediakan. Yang kedua ada taking order, yang bertugas untuk menjual atau menawarkan makanan dan minuman dalam buku menu pada tamu yang datang, serta menginfokan makanan apa saja yang favorit, yang sedang promo ataupun hidangan yang menjadi bestsellernya. Yang terakhir ada runner. Runner adalah bagian yang bertugas untuk membantu food checker dalam mengantar makanan ke meja tamu yang memesan. Oke, selanjutnya untuk divisi kitchen. Kitchen mempunyai beberapa jenis station seperti sauce chef, pastry chef, station chef, fish cook, vegetable cook, meat cook, dan line cook. Dan yang selanjutnya pilar ketiga. Pilar ketiga tentang penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Wow. Hierarki mempunyai dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki, yaitu yang pertama span of management control dan yang kedua chain of command. Yang pertama span of management control, yaitu berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Contoh dari bisnis restoran di atas, di setiap bagian diperlukan beberapa orang di bawah atasan, yaitu 1 orang bagian keuangan, 2 orang bagian dapur, dan 3 bagian pelayanan. Untuk hierarki yang kedua disebut chain of command, yaitu menjelaskan bagaimana batasan kewenangan yang dibuat dan bagaimana yang akan melapor ke bagian yang telah ditentukan. Chain of command juga menunjuk garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi hingga ke hierarki yang paling rendah. Dengan contoh, dapat diketahui bahwa pelayan 1, pelayan 2, dan pelayan 3 memiliki batasan kewenangan dalam pekerjaan di bagian pelayanan dan tidak berkewenangan untuk melakukan pekerjaan di bagian keuangan atau dapur. Dan setiap pelayan bertanggung jawab kepada kepala bagian pelayannya. Dan berikut adalah tabel restoran chart organization di pilar ketiga tentang hierarki, yang dimana ada store manager mempunyai bawahan seperti supervisor, barista, kasir, dan juga head chef. Dan dimana supervisor mempunyai 2 bawahan seperti halnya PIC 1 dan PIC 2. Barista terkadang tidak mempunyai bawahan dan juga kasir tidak mempunyai bawahan, hanya rekan kerja semata. Dan head chef hanya mempunyai 1 bawahan, yaitu sauce chef. Dan sauce chef memimpin banyak cooker lainnya. Yang dimana chef di sini terkadang sangat jarang sekali untuk ikut memasak dan hanya dilakukan oleh sauce chef. Kira-kira begitu. Lagi kita mulai dari store manager. Store manager mempunyai peran seperti memastikan SOP yang sudah ada diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, berkoordinasi dan memberi saran kepada supporting departemen untuk mendukung kelancaran operasional outlet. Yang ketiga, membuat jadwal kerja shift. Yang keempat, meningkatkan kemampuan staf dengan melakukan training, bimbingan, dan evaluasi setiap kemajuan yang dicapai atau kebiasaan yang baik. Selanjutnya, melakukan evaluasi atas kinerja tim individu di bawahnya, bertanggung jawab atas sales dengan dasar quality service dan klinis, bertanggung jawab pada petty cash, laporan sales, efisiensi biaya, dan juga operasional outlet. Lalu ada supervisor waiter mempunyai tugas-tugas seperti menyesuaikan standar grooming yang ditentukan dari waktu kerja operasional dan memastikan standar grooming rekan kerja di bawahnya sesuai dengan standar grooming yang telah ditentukan. Melaporkan kepada store manager jika terjadi permasalahan operasional. Mampu menerima, menyampaikan keluhan dan feedback dari customer kepada pihak terkait. Selanjutnya melakukan stok inventory harian, mingguan, atau mungkin bulanan. Lalu mengawasi performa staf di bawahnya,
membuat schedule kerja staf dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan schedule staf, serta mengkoordinasikan dengan para PIC-nya. Lalu ada kasir. Kasir di sini mempunyai tanggung jawab untuk keakuratan daily report kasir yang telah ditentukan finance setiap harinya. Bertanggung jawab atas keakuratan uang, membantu greeter atau waiter diperlukan, serta menjalankan SOP service yang ditentukan jika dalam keadaan ramai saja. Namun kalau tidak ramai, kasir terkadang hanya di depan kasir dan menunggu ada yang membayar. Selanjutnya, mampu menerima dan menyampaikan keluhan dan feedback dari customer pada pihak terkait yang dimana ini mungkin atasannya. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam melakukan penyetoran uang sales kepada bank yang telah ditunjukkan, dan ini dilakukan kemungkinan setelah atau mungkin sebelum kerja. Jadi dia ke bank dulu untuk nyetorin uang harian yang kemarin. Dan terakhir, memastikan adanya uang receh, uang kecil atau mungkin modal untuk keperluan operasional dan melaporkan ke atasan jika ada yang kurang. Lalu kita lanjut ke head chef atau mungkin kepala dari dapur. Tugas-tugas head chef menganalisa data penjualan sebagai bahan acuan mengorder barang, menjaga kebenaran standar resep yang telah ditetapkan perusahaan, dan melakukan pengembangan produk. Untuk pengembangan produk mungkin di sini sangat amat jarang dilakukan karena kebanyakan head chef harus mengikuti resep-resep yang ada seperti itu. Yang selanjutnya, mengimplementasikan SOP dalam melakukan pekerjaan, bertanggung jawab dalam mengawasi, mengkoordinasi, mentraining, dan berpartisipasi dalam segala kegiatan dan persiapan hidangan makanan, melakukan training dan meningkatkan kemampuan kinerja individu ataupun tim, mengontrol ketetapan jumlah pengorderan dan penggunaan barang dengan FIFO atau first in first out. Jadi barang yang datang duluan dipakai duluan, kira-kira begitu. Yang terakhir, mengontrol personal hygiene di setiap station kitchen ya. Yep. Lalu selanjutnya ada barista. Barista di sini hanya mempunyai tugas-tugas yang tidak terlalu banyak seperti yang lain. Contohnya seperti bertanggung jawab kepada inventory barang dan pengadaan barang di stasiunnya, bertanggung jawab terhadap kebersihan area bar dan mesin kopi, ice maker, kelayakan item di display di showcase tersebut, membantu menjaga meminimalisir biaya operasional dengan menjalankan instruksi kepada bawahan-bawahannya atau mungkin PIC terkait. Lalu yang terakhir, meracik minuman yang mungkin kandung alkohol, jus-jusan, teh, kopi, atau mungkin hal lain yang berkaitan dengan minuman. Sip. Terakhir, pilar keempat atau coordination atau koordinasi adalah proses dalam mengintegrasi seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam operasional agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian organisasi tidak akan terarah dengan baik. Dengan contoh pada bagian pemasaran dan pembagian keuangan, agar tingkat penjualan meningkat, maka bagian pemasaran mengusulkan untuk menaikkan biaya promosi. Jika bagian keuangan dan pemasaran tidak berkoordinasi, maka dapat dibayangkan akan terjadi konflik kepentingan antar bagian. Padahal kedua bagian tersebut sebenarnya bermaksud baik bagi kepentingan perusahaan. Dengan menaikkan biaya promosi, maka bagian pemasaran berharap agar penjualan meningkat. Jadi jelas intinya bahwa semua kegiatan yang dilakukan harus saling berkoordinasi. Dan berikut adalah tabel restoran chart head office organization dari pilar keempat, yang dimana ada direktur utama, HRD dengan bawahan langsung dari HRD, marketing manager yang mungkin akan memasarkan, public relation di sini yang saya maksud adalah orang yang menghubungkan atau mungkin wakil dari setiap bagian. Contoh HRD yang ingin berkomunikasi dengan departemen ekspedisi melalui public relation, atau mungkin marketing yang ingin menanyakan jumlah stok barang yang ada di departemen divisi itu melalui public relation.
Dan departemen ekspedisi di sini mempunyai kira-kira dua bawahan seperti pemasok barang dan juga driver. Oke, kita mulai. Dimulai dari direktur utama. Tugas dari direktur utama adalah menyusun, mengkomunikasikan, dan menerapkan visi misi serta menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh perusahaan. Selain itu, seorang direktur juga harus menjamin bahwa karyawannya memahami visi misi yang serta tujuan dari perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi pada level yang dapat membuat para karyawan benar-benar merasa dilibatkan dalam tujuan perusahaan, sehingga mereka yakin bahwa peran mereka dihargai. Ya, kira-kira begitu. Dan selanjutnya ada HRD. Fungsi HRD terdiri dari perencanaan, perekrutan, orientasi, dan pengembangan SDM, manajemen kerja, penentuan gaji, dan pembimbingan hubungan kerja. Di samping itu, HRD juga bertugas mengadakan pelatihan bagi sumber daya manusia perusahaan, atau mungkin karyawan-karyawan yang ada di perusahaan untuk jenjang karir yang selanjutnya. Lalu selanjutnya ada marketing manager. Seorang manajer pemasaran juga mengembangkan strategi harga dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau pangsa pasar perusahaan. Ia juga memastikan kepuasan pelanggan perusahaan. Manajer pemasaran menguasai perkembangan produk dan memantau tren yang menunjukkan kebutuhan untuk produk dan layanan baru. Lalu ada public relation. Public relation berfungsi sebagai bagian perusahaan yang melakukan berbagai kerja sama dengan semua media untuk kepentingan perusahaan. Melalui berbagai media massa yang telah menjadi partner dalam bekerja, public relation dapat melakukan publikasi dan merespon ketertarikan publik terhadap perusahaan yang sedang mereka jalankan. Lalu yang terakhir ada departemen ekspedisi. Gudang atau warehouse dalam dunia ekspedisi adalah tempat di mana barang-barang yang akan dikirim ditempatkan di dalam suatu ruangan besar atau mungkin gudang besar. Biasanya di dalam gudang tersebut juga disimpan bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Dengan kata lain, berarti tempat penyimpanan barang sebelum barang dikirim ke lokasi tujuan, ke restoran-restoran yang dituju. Warehouse juga disebut tempat untuk menyimpan bahan baku yang belum jadi dan barang jadi. Di dalam dunia ekspedisi, gudang memiliki peran penting agar barang yang diterima oleh perusahaan atau jasa pengiriman bisa didata dengan baik. Selain itu, gudang juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengiriman barang yang sudah diterima. Tidak hanya memiliki dua fungsi itu, gudang juga memiliki fungsi sebagai terminal konsolidasi. Ya, sekian presentasi dari saya untuk tugas manajemen konflik perubahan dengan tema 4 pilar perorganisasian dalam sebuah restoran. Terima kasih.